Salam persaudaraan. Kata-kataku sepuh yang saya muliakan dan saya hormati dan yang selalu saya takdimi. Saya minta doa restu untuk malam hari ini. Saya akan menyampaikan keesaan lewat jurus 2. Khususnya untuk adik-adikku semua yang mungkin belum tahu, tapi kalau sudah tahu supaya lebih yakin. Karena bahasa setia hati harus ada keesaan. Keesaan adalah pengertian yang akan dilakukan untuk perilaku sehari-hari, bahkan sampai akan dibawa mati. Adik-adikku yang saya cintai, Mbak Surat selalu berharap seluruh adik-adikku, carilah pengertian, ilmu setia hati, sehingga nanti bisa kita katakan kadang-kadang itulah saudara setia hati. Adik-adikku semua, kita bisa menerima di saat hidup di dunia ini, apapun harus kita terima, walaupun kita tidak melakukan. Artinya, di saat kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak bisa menolak, karena hukum alam, mata hukum alam untuk melihat, telinga untuk mendengarkan. Akan tetapi mendengarkan, kalau yang tidak baik tidak perlu dimasukkan dalam pikiran, apalagi dirasakan, apalagi kita kepingin melakukan. Kadang-kadang Esa, khususnya adik-adikku yang saya cintai, karena kekadangan ini harus didasari dengan ikhlas, didasari dengan kesucian hati. Karena saya selalu menyampaikan bahwa kalau keyakinan Islam, hati itu ada lubangnya 2. Nah, lubang 2 ini, 1, kalau kita tidak bisa menghandle, kita akan dimasuki setan. Tapi kalau kita selalu berbuat baik adalah dimasuki malaikat. Sehingga karena malaikat adalah suci, tidak seperti setan atau jin bisa tidak baik. Kadang-kadang gue punya adik-adikku setia hati. Semoga pengertian Basirat itu bisa bermanfaat, khususnya terhadap adik-adikku di saat adik-adikku melatih calon kadang-kadang Esa. Adik-adikku yang saya cintai, kenapa untuk malam hari ini saya akan melanjutkan jurus 2. Nah, setelah kita bisa melakukan, bisa hafal jurus 2 dan bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari, kita dilanjutkan dengan jurus 2. Di antaranya jurus 2 itu ada gerakan tangan yang menyamping, bisa menyamping kanan dan bisa menyamping kiri. Artinya kita bisa menghalau musuh, atau paling tidak kita bisa tahu kanan kiri kita. Karena seringkali Mbak Surat menyampaikan kita punya tujuan, tapi kalau kita masih gumunan, artinya di saat menengok ke kiri kita selalu memandang dan akhirnya kita berhenti, akan terlambat sampai tujuan. Sebaliknya kalau melihat ke kanan, kita terharu, kita malah berhenti harus melihat dulu, yaitu akan kehabisan waktu sehingga kita terlambat di tempat tujuan. Nah, setelah kita menghalau, karena jurus itu
di samping untuk menyerang, tapi secara pengertian menyerang itu bisa menyakiti dan juga bisa tidak menyakiti. Karena menyerang itu adalah memberi pengertian kebaikan terhadap orang yang belum tahu. Orang yang belum tahu dikasih pengertian yang baik kadang-kadang sakit. Tapi apapun alasannya sakit atau tidak, karena kita saudara setia hati, kita harus menyampaikan. Maka dari itu ada gerakan yang ditujukan kepada leher. Nah, kenapa kok leher? Karena di atas leher ini kadang-kadang bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak, karena panca prasatyanya atau panca inderanya itu adalah di atas leher. Mata bisa melihat sesuatu yang baik dan bisa juga melihat sesuatu yang tidak baik. Maka itu secara keyakinan Islam kita diperintahkan untuk prasangka baik, apalagi dengan setia hati. Nah, tanda-tanda kadang-kadang yang sudah bisa melakukan setia hati itu tidak pernah akan mencaci maki atau menjelek-menjelekkan saudara kita sendiri. Itulah namanya setia hati. Nah, insya Allah kalau kita bisa mengingatkan khususnya pada dirinya sendiri bahwa di atas leher ini bisa menjadikan bahaya, termasuk kita ngomong yang tidak pakai aturan. Melihat juga begitu. Nah, kadang-kadang kita melihat orang lain, pengertian kita bisa mengatakan wong kok pendelak pendeli. Kita marah. Padahal kita tidak tahu bahwa itu memang matanya itu agak lebar. Ya jangan kita mengartikan bahwa kita basa Jawa ini mentelengi kita karena memang matanya lebar. Maka dari itu kalau kita ikhlas bahwa penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah bermacam-macam. Maka dari secara keyakinan Islam bahwa Muhammad atau Rasulullah diutus di dunia ini supaya ada rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang saya cintai, bahwa kita mulai awal menyatukan diri terhadap Sang Khalik. Padahal Sang Khalik itu maha kasih, maha sayang. Nah, kadang-kadang sekecil apapun kita praktek dengan kasih dan sayang terhadap alam semesta ini. Kalau kita bisa berusaha, apalagi bisa melakukan semuanya, itulah dinamakan setia hati. Dan itulah seperti tadi sudah saya ceritakan untuk jurus 1, bahwa lambang setia hati adalah sinarnya. Kita akan bersinar. Adik-adikku, calon kadang esa maupun yang sudah ikut kekadangan, marilah kita selalu berbuat baik dan berbuat baik, apalagi dengan kadang-kadang esa. Karena setia hati itu artinya masing-masing harus setia. Bukan kita harus mengatakan bahwa kamu harus setia terhadap saya, akan tetapi kita harus selalu kita setia dengan dirinya sendiri dan setia terhadap kadang-kadang esa. Adik-adikku yang saya cintai, karena masih banyak yang perlu saya sampaikan, dan saya pesan terhadap adik-adikku kadang esa yang melatih calon kadang esa harus selalu diberikan pengertian kebaikan dan harus kita memberikan contoh walaupun baru sedikit. Akan tetapi kalau pelatih-pelatih kita atau kadang-kadang esa yang melatih tidak pernah memberikan contoh yang baik, adik-adik pun mungkin tidak tahu. Karena memberikan keesaan bisa lewat ucapan, bisa lewat tingkah laku kita, khususnya yang sudah melatih. Kadang-kadang esa yang saya cintai, apalagi senior-senior saya
Saya mohon maaf dan selalu minta doa restu, selalu minta dukungan dari kadang-kadang ada sesepuh Esa apabila saya selalu menyampaikan. Akan tetapi tujuan saya menyampaikan ini supaya adik-adik saya yang belum tahu tentang keesaan, karena kalau kita hanya melatih fisik, sampai kapan fisik itu? Karena kalau kita sudah tua, fisik pun otomatis loyo dan tidak bisa apa-apa. Kekuatan fisik itu ada batasnya. Akan tetapi kalau kekuatan setia hati, kekuatan batin yang dinamakan hati nurani, insya Allah tetap kita selalu berusaha melakukan kebaikan. Mulai dari kapan? Mulai saat kita paham dengan setia hati. Demikian adik-adikku yang saya cintai. Semoga adik-adikku bisa menyampaikan terhadap calon kadang Esa maupun sudah menjadi kadang. Mari bersama-sama kita selalu mencari dan mencari, berusaha. Saat kita ketemu orang Esa, kita harus berbicara tentang Esa. Adik-adikku yang saya cintai, sekali lagi yang saya sampaikan supaya bermanfaat ya di dunia, apalagi sampai harapan Basiro sampai ke akhirat. Sekali lagi saya pesan terhadap adik-adikku, hormatilah, ingatlah guru-gurumu plus kakak-kakakmu, karena di Esa tidak ada guru dan murid. Paling tidak sesepuh-sepuh kita mana kita hormati. Kalau yang sudah diambil atau yang sudah kembali ke rahmatullah, semoga diberikan tempat yang layak sesuai dengan amaliyahnya. Akhirnya salam